Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng agar dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke, bab 101. Brad tampak terkejut, masalah keluargaku. Ada masalah apa dengan keluargaku? Reva berkata dengan lembut, masalah keluargamu ini ada sangkut pautnya dengan rahasia keluargamu. Aku khawatir tidak terlalu etis jika kita membicarakannya di sini. Brad lalu segera mencari satu kamar kosong untuk mereka. Lalu hanya mereka berdua yang masuk ke sana. Tuan Lee, ada apa? Brad langsung bertanya dengan tergesa-gesa begitu dia masuk ke ruangan itu. Reva, Direktur Mon, aku pernah memberitahu istrimu bahwa putramu pasti akan mengalami kecelakaan dalam kurun waktu 24 jam. Petik 2. Raut muka Brad tampak berubah, Tuan Lee, aku baru saja mau menanyakan hal ini kepadamu. Bagaimana kau bisa tahu bahwa putraku akan mengalami kecelakaan? Petik 2. Nyonya Mon juga berkata dengan suara gemetar, ya, ini benar-benar tak terduga. Seluruh bangunan ini baik-baik saja tetapi hanya anakku saja yang mengalami kecelakaan ini. Apa-apaan ini? Jika aku tahu rumah ini bangunannya begitu bobrok, aku akan mengirim putraku ke rumah sakit yang lain saja. Reva menggelengkan kepalanya, kemanapun Anda memindahkannya dia pasti akan mengalami kecelakaan. Petik 2. Brad dan istrinya tercengang dan bertanya bersamaan, mengapa? Reva tidak menjawab mereka tetapi malah bertanya, Direktur Mon, apakah belakangan ini keluarga Mon sering mengalami kecelakaan? Petik 2. Nyonya Mon segera mengangguk, ya, 3 bulan yang lalu, ketika ayah mertuaku sedang makan dia tak sengaja tertelan tulang ikan. Lalu dia langsung menjalani operasi. Petik 2. Bulan lalu ketika adik laki-laki dari suamiku pergi menyelam di daerah yang dinyatakan bebas hiu tak disangka dia malah bertemu dengan hiu di daerah itu. Hampir saja dia tak dapat kembali lagi. 3 minggu lalu, saat adik perempuan dari suamiku sedang berjalan tiba-tiba tertimpa pot bunga yang jatuh dari loteng dan mengenai bahu kirinya. Dia mengalami patah tulang. Minggu lalu, saat adik iparku mengemudikan mobilnya di jalan raya tiba-tiba bannya terlepas begitu saja tanpa alasan dan dia mengalami kecelakaan mobil yang parah. Petik 2. Dan berikutnya adalah anakku. Wajah Brad tampak pucat dan bertanya, Tuan Lee, apakah semua ini berhubungan? Reva bertanya balik kepada mereka, dengan sering terjadinya kecelakaan seperti itu, apakah kalian tidak merasa aneh? Petik 2. Brad menggaruk kepalanya yang tidak gatal, aku juga merasa aneh. Aku juga sudah mencari beberapa ulama untuk memeriksanya, tetapi mereka juga tidak menemukan akar masalahnya. Petik 2. Tuan Lee, sebenarnya apa yang terjadi dengan semua ini? Reva, izinkan aku bertanya kepadamu, dalam 3 tahun terakhir ini apakah Anda pernah memindahkan makam leluhur Anda? Petik 2. Brad sekali lagi terkejut lalu berkata, 2 tahun lalu makam leluhur keluargaku memang pernah dipindahkan sekali. Itu adalah maksud dari ayahku. Dia mengatakan bahwa pria yang menguburkan kakekku saat itu memberitahukannya untuk melakukan pemindahan makam setelah 30 tahun. Kemudian kami menyewa seorang ulama untuk membantu memindahkannya. Petik 2. Apakah kita tidak seharusnya memindahkan makam leluhurku? Reva melirik Nyonya Mon, apakah ulama ini diundang oleh Nyonya Mon? Benar sekali. Jawab Brad sambil mengangguk dan bersamaan dengan itu juga dia tampak terkejut, bagaimana kau bisa tahu? Reva tersenyum, jika orang itu diundang oleh Nyonya Mon, maka tak diragukan lagi tentang masalah itu. Petik 2. Mengapa? Tanya Brad sambil mengerutkan keningnya lalu menatap Nyonya Mon dengan penuh ancaman. Raut wajah Nyonya Mon berubah, suamiku, aku tidak melakukan apa-apa. Petik 2. Tuan Lee, kau jangan memfitnahku, bagaimana mungkin aku bisa mencelakakan keluargaku sendiri? Apalagi sekarang putraku sudah terluka seperti ini, bagaimana mungkin aku mau mencelakakan putraku sendiri? Petik 2. Reva menjawab sambil menggelengkan kepalanya, Nyonya Mon, aku tidak mengatakan bahwa kau yang membuat masalah ini.
Tetapi, masalah ini terjadi pasti disebabkan oleh dirimu. Petik 2. Nyonya Mon, apa maksudmu? Reva, apakah kau sempat menghina ulama itu? Aku tidak, Nyonya Mon menjawab dengan terbata-bata. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 102. Raut wajah Brett tiba-tiba tampak begitu marah dan emosi. Dan dia mulai membentak, cepat katakan yang sebenarnya, apakah kau telah menghina ulama itu? Petik 2. Nyonya Mon berkata dengan suara lirih, aku merasa dia terlalu berlagak, jadi aku mengatainya beberapa kata. Reva, Nyonya Mon, aku harap kau mau mengatakan yang sebenarnya. Petik 2. Masalah ini menyangkut hidup mati suami dan anakmu. Jika kau masih berbohong lagi aku juga tak dapat membantumu. Raut wajah Nyonya Mon tampak pucat, saat itu dia bertengkar denganku. Aku yang tak bisa menahan amarahku kemudian mencari orang untuk memberinya pelajaran. Dan juga menangkap anaknya lalu memaksa dia untuk memindahkan makam leluhur keluarga kita. Ternyata begitu. Reva mencibir, pantas saja mereka ingin membuat kalian sekeluarga mati. Kau, Brett berkata dengan gemetar karena marah. Istrinya ini tak pernah membuat dia tenang dengan semua kelakuannya. Nyonya Mon berkata dengan suara gemetar, suamiku, aku tidak bermaksud seperti itu. Aku tidak tahu orang ini akan begitu kejam. Diam kau, bentak Brett lalu dia menamparkan wajahnya dan meraung, hanya bisa melakukan sesuatu yang merugikan keluarga saja. Bukannya untung malah buntung. Mulai sekarang, kau sama sekali tak boleh ikut campur dalam urusan keluarga kita. Kalau tidak, aku akan mematahkan kakimu agar kau tak bisa berjalan lagi seumur hidupmu. Petik 2. Nyonya Mon tampak menggigil karena ketakutan dan tidak berani untuk berbicara. Brett, Tuan Li, kalau begitu apakah keluargaku masih bisa diselamatkan? Petik 2. Reva, aku sudah menerima uangmu sudah pasti aku akan membantumu. Brett menghela nafas lega, terima kasih, Tuan Li. Terima kasih, Tuan Li. Tuan Li, kalau begitu, lalu kapan kita akan pergi ke makam leluhur keluargaku? Petik 2. Reva menggelengkan kepalanya, tidak perlu ke sana. Tak ada masalah dengan makam leluhur keluargamu. Brett tampak tertegun, makam leluhurnya tidak ada masalah lalu apa masalahnya? Reva, mereka yang mengutak-atik makam leluhur itu adalah orang yang kurang berpengalaman. Karena dengan gampang akan dilihat dan diketahui masalahnya. Petik 2. Jika orang yang berpengalaman ingin membunuh seseorang, dia akan melakukan sesuatu hal di tempat lain yang dapat mengganggu feng shui makam leluhur dan sekaligus membunuh mereka tanpa ketahuan. Coba kau pikirkan baik-baik, selain pergi ke makam keluargamu, ulama itu pergi kemana lagi? Misalnya, rumahmu, perusahaanmu atau bisnis yang berada di bawah namamu, Del. Petik 2. Brett memikirkannya dengan cermat lalu berkata, oh ya, dia pernah ke perusahaanku. Dia mengatakan perusahaanku feng shui-nya bermasalah jadi dia membantu aku untuk mengatur ulang feng shui-nya. Petik 2. Apa jangan-jangan dia melakukan sesuatu di perusahaanku? Reva, ayo kita pergi lihat nanti kau akan tahu. Brett sendiri yang menyetir mobilnya dan mereka berdua langsung menuju ke perusahaannya. Dia membawa Reva untuk melihat tempat yang didirikan oleh ulama itu terlebih dahulu. Tak ada yang sesuatu yang spesial dengan tempat itu. Tetapi Reva juga tidak terburu-buru. Dia berjalan di perusahaan ini dengan perlahan untuk merasakan setiap aura yang ada dengan hatinya. Brett berjalan beriringan di sampingnya dengan sopan. Dia merasa sangat gelisah. Masalah ini berhubungan dengan hidup mati keluarganya. Reva sibuk sampai langit menjadi lebih cerah. Tanpa sadar dia sudah menghabiskan waktu lebih dari 3 jam. Akhirnya dia menemukannya. Reva akhirnya berdiri di sebuah sudut kantor Brett dan dia melihat ke langit-langit di atas kantor itu. Ternyata ada di sini. Petik 2. Reva terkekeh. Dia melompat dan meninju langit-langit itu. Papan gipsum langit-langit itu rusak dan sebuah benda kecil langsung jatuh dari atas. Benda itu jatuh ke lantai dengan suara berdenting.
Saat Brad melihatnya, matanya membelalak dengan lebar. Ini ada peti mati warna gelap yang panjangnya hanya sekitar 15 cm. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Bab 103. Raut wajah Brad tampak pucat. Apa ini? Mengapa bisa ada peti mati sekecil itu? Apa jangan-jangan ada bayi di dalamnya? Reva, jangan takut, hanya ada mayat kucing saja di dalamnya. Petik 2. Mayat kucing. Reva berkata dengan perlahan, peti mati menekan bahan makanan, kucing berada di atas gudang dan berbaring seperti seuntai urat nadi. Petik 2. Ini artinya ingin memusnahkan satu keluarga Mon. Direktur Mon, aku rasa istrimu tidak mengatakan yang sebenarnya. Dendam di antara dia dan ulama ini mungkin tidak sesederhana yang kita pikirkan. Petik 2. Kemudian Brad membuka peti mati kecil itu dan melihat isinya memang kucing mati. Wajahnya dengan cepat langsung berubah dan dia segera menelepon istrinya. Tak lama kemudian Brad dengan putus asa berjalan mendekati Reva dan berkata, orang suruhan istriku mematahkan kaki putra ulama itu dan kaki anak itu sudah cacat sehingga tak dapat disambung lagi selamanya. Petik 2. Reva menghela nafas, tidak heran orang itu ingin membuat kalian sekeluarga mati semua. Direktur Mon, kalau boleh aku memberi saran. Kedepannya kau harus awasi istrimu dengan baik. Petik 2. Kalau tidak aku khawatir akan semakin banyak masalah nantinya. Brad mengangguk perlahan dan berkata, Tuan Lee, terima kasih atas saranmu. Kedepannya aku pasti akan mengawasinya dengan ketat. Aku tak akan membiarkan dia membuat masalah lagi. Reva menatap Brad dengan dalam. Kebanyakan pria yang jika berada di dalam situasi Brad seperti sekarang sudah pasti akan meninggalkan istrinya tetapi tidak dengan Brad. Apalagi Nyonya Mon ini tampak sombong dan arogan di luaran sehingga menciptakan begitu banyak masalah untuk Brad. Tetapi Brad juga belum berniat untuk menceraikannya. Ini saja sudah cukup untuk membuat orang kagum. Berapa banyak orang yang bisa tetap setia meskipun mereka sudah punya segalanya. Brad berkata dengan tulus, Tuan Lee, kau telah menyelamatkan keluargaku. Petik 2. $300 juta saja itu tidak cukup. Lebih baik aku memberimu $1 miliar saja sekaligus sebagai permohonan maafku atas perlakuan istriku kepadamu. Petik 2. Reva menggelengkan kepalanya, tidak perlu. Aku sudah katakan $300 juta berarti hanya $300 juta saja. Tetapi uang ini jangan langsung kau berikan kepadaku. Petik 2. Brad tampak terkejut, lalu bagaimana aku memberikannya kepadamu? Reva menceritakan masalah kasus Nara itu kemudian berkata, kau bantu aku untuk mentransfer uang ini ke rekening perusahaan Su. Jadi dengan anggapan $300 juta yang sebelumnya ditipu itu telah kembali seutuhnya. Petik 2. Setelah mendengar cerita Reva, Brad tak tahan untuk menghela nafas dan berkata, Tuan Lee, kau sangat baik terhadap Nona Su. Jangan khawatir, aku pasti akan membantumu untuk hal ini. Petik 2. Sekitar pukul 10 pagi tiba-tiba Reva menerima telepon dari Kenji Sim. Anak buahnya telah berhasil menangkap bos Kosasih dan mengirimnya ke kantor polisi. Tetapi $300 juta yang telah tersebar ke seluruh penjuru dunia itu tak mungkin dapat dikejar balik. Reva memberitahukan Nara mengenai hal itu di awal agar dia siap dengan kemungkinan yang ada. Kemudian dia memberitahu Brad untuk mentransfer $300 juta itu ke perusahaan Su Group. Di siang hari itu juga uang sudah kembali ke rekening perusahaan. Nara menunggu dengan gelisah di perusahaan dan akhirnya dia menghela nafas lega saat melihat $300 juta itu sudah kembali ke rekening perusahaan. Ketika Hana mendengar berita itu dia langsung pergi mencari Axel dan Alina secepat mungkin. $300 juta itu sudah kembali. Tanya Axel dengan gembira, bagus sekali. Bagus sekali. Alina juga mengangguk-angguk, Reva ini benar-benar hebat. Dia mengatakan uang akan kembali dalam 3 hari tetapi baru 1 hari saja sudah kembali semuanya. Petik 2. Hana langsung menyela, Ma, kau ini bagaimana sih? Apa hubungannya masalah ini dengan Reva? Bos Kosasih itu ditangkap oleh polisi. Dan uang itu sudah pasti juga disita oleh polisi.
Petik 2. Reva itu hanya menyombongkan diri saja dari awal hingga akhir. Memangnya apa yang telah dia lakukan? Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.